Sebelumnya, maaf karena sebagian dari materi saya itu sudah disampaikan lebih dulu oleh Juni dan Cynthia sebelumnya. Oke, sebagai pembuka sesi pematerian kali ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Apa kalian dari para audiens yang hadir hari ini tahu bahwa sebagian besar orang itu menganggap bahwa public speaking merupakan hal yang lebih menakutkan daripada kematian? Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh The National Institute of Mental Health di Amerika Serikat, sekitar 73% populasi dari manusia itu takut akan public speaking. Ketakutan yang orang-orang alami ini biasanya dilatar belakangi oleh kekhawatiran mereka atau anxiety mereka akan penilaian atau judgment yang bisa saja mereka dapatkan dari audiens mereka nantinya. Tapi tentu saja ada cara untuk mengatasi rasa takut terhadap public speaking ini. Salah satunya adalah dengan melakukan persiapan yang dilakukan sebaik dan sematang mungkin. Jadi persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Next. Pertama-tama, kalian harus tahu bahwa public speaking is always a prepared talk, yang artinya public speaking merupakan pembicaraan yang selalu dipersiapkan lebih dulu. Tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai public speaking. Tapi sebelum itu, kita juga harus tahu kenapa kita harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Next. Ada 6 hal yang bisa kita dapatkan dengan persiapan yang matang. Yang pertama, kita bisa berbicara dengan lebih natural. Bagi seorang public speaker yang pemula, yang masih awam dengan public speaking, mereka cenderung akan membaca dibandingkan berbicara secara langsung. Terutama di saat online seperti ini, banyak kesempatan bagi public speaker untuk ngintip-ngintip skrip yang mereka persiapkan. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah public speaking, bukan public reading. Orang-orang yang berbicara secara langsung biasanya akan lebih menyenangkan untuk didengar, dan audiens pun akan merasa bahwa pembicara ini mengajak mereka berbicara secara langsung, mengajak mereka untuk berinteraksi. Sebaliknya, orang yang cenderung membaca akan cenderung membosankan dan monoton, seolah-olah pembicara itu berbicara pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, kita juga bisa lebih fokus pada topik yang sedang dibahas. Yang artinya, sudah sedari awal kita sebagai public speaker paham akan apa yang sedang kita bicarakan. Selama berbicara, kita harus memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar. Dan dengan persiapan-persiapan ini, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak melenceng jauh dari topik pembicaraan kita yang sebenarnya. Yang ketiga, kita bisa membuat rencana alternatif atau plan B. Adanya persiapan artinya kita bisa membayangkan atau berandai-andai tentang apa saja yang mungkin terjadi selama kita berbicara. Nah, bahkan hal yang buruk sekalipun. Nah, persiapan ini membuat kita bisa mempersiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Yang keempat adalah dengan persiapan, kita bisa lebih memahami audiens kita. Apabila dengan memahami audiens kita, kita bisa membuat materi pembicaraan yang lebih mudah untuk dipahami oleh mereka. Oleh sebab itu, target audiens kita pun harus jelas siapa dan apanya, agar materi yang kita persiapkan bisa kita sesuaikan dengan mereka. Selanjutnya adalah kita bisa mengantisipasi pertanyaan yang mungkin saja muncul setelah sesi pematerian dari kita. Ini masih selaras dengan nomor 3, yakni dengan membuat rencana alternatif atau plan B. Dengan persiapan yang matang, kita bisa mempersiapkan kemungkinan jawaban dari kemungkinan pertanyaan yang bisa saja diajukan oleh audiens kepada kita. Jadi kita bisa meminimalisir kejadian di mana kita malah terdiam karena tidak tahu jawaban dari pertanyaannya audiens, atau malah kita berbicara seolah-olah kita tahu jawabannya, padahal kita tidak tahu jawabannya dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, dengan persiapan yang matang, kita bisa melakukan check and recheck. Check and recheck artinya kita bisa memastikan kembali materi yang nantinya akan kita sampaikan, bahkan sampai berulang kali. Karena kita harus memastikan bahwa poin 1 dalam materi kita masih tetap relevan dengan poin lainnya. Next.
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk public speaking? Next. Yang pertama adalah topik, yaitu pokok pembicaraan atau subjek yang akan dibahas dalam public speaking kita. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam public speaking adalah kita harus membuat topik yang menarik, lebih tepatnya menarik bagi para audiens. Kita bisa mengambil topik yang mungkin saja unik atau jarang dibahas, sehingga audiens akan berpikir, wah apa nih, kayaknya rame nih, join ah. Karena tentu saja hal yang menarik akan memancing orang-orang untuk datang. Yang kedua, kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus bersikap egois, tapi artinya kita juga harus memahami dan mengkehendaki topik pembicaraannya. Apakah kita menyukai topiknya? Apakah kita menguasainya? Garis bawahi bahwa kita sebagai public speaker harus mengetahui dengan baik dan menguasai topik pembicaraan yang akan kita sampaikan. Jangan memilih topik hanya karena terpaksa, karena apabila terpaksa tentu kita tidak akan bisa bersikap all out dalam penampilan kita. Dan bisa saja jika ada pertanyaan dari audiens nantinya, kita malah jadi kebingungan karena tidak tahu jawabannya. Dan yang terakhir adalah tentang konteks public speaking kita. Apakah kita akan berbicara di sebuah konferensi resmi yang formal, pertemuan semi formal, non formal, pembicaraan kasual, pertemuan pendidikan, atau pertemuan lainnya. Dan topiknya pun tidak bisa disamaratakan. Tidak mungkin kan apabila kita berbicara tentang inflasi keuangan negara sebagai topik pembicaraan. Sebagai topik pembicaraan di dalam sebuah pertemuan keluarga. Karena jelas dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan topik pembicaraan kita dengan konteks yang ada. Next. Selanjutnya, yang harus kalian ketahui adalah bahwa topik yang bagus merupakan topik yang spesifik. Spesifik artinya, topik harus fokus pada satu hal saja. Tidak perlu sampai melebar kemana-mana, apalagi jika tujuan melebar kemana-mana itu hanya untuk memperpanjang durasi. Kedua, topik harus jelas dan tepat. Artinya, topik harus menggunakan penjelasan yang mudah dimengerti dengan definisi yang benar. Dan yang terakhir, penjelasannya tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Porsi topik yang kita bicarakan haruslah pas. Tidak terlalu luas sehingga melenceng kemana-mana, dan tidak juga terlalu sempit sehingga materinya terbatas. Next. Hal kedua yang harus dipersiapkan adalah tujuan. Tujuan dalam public speaking ini ada dua. Yang pertama, tujuan secara umum. Secara umum sendiri, atau secara keseluruhan, apa tujuan dari public speaking Anda? Apakah itu untuk menginformasi, to inform, atau untuk menghibur, to entertain, atau untuk meyakinkan, to persuade. Next. Sementara itu, tujuan spesifiknya, spesifik itu sendiri artinya adalah apa yang kita ingin audiens lakukan setelah mendapatkan pematerian dari kita. Artinya, kita harus memikirkan manfaat operasional yang bisa audiens dapatkan setelah mendapat materi dari kita. Misalkan, kita berbicara tentang e-commerce yang saat ini sedang menjamur di mana-mana. Maka, tujuan spesifik dari public speaking kita adalah agar audiens kita juga menggunakan e-commerce yang kita bahas tersebut. Dan tentu saja dalam menunjukkan kesungguhan ketika kita berbicara agar tujuan spesifik ini dapat tercapai, ada 4 hal yang dapat membantu kita untuk meyakinkan audiens. Yang pertama adalah gestur. Menurut materi yang telah disampaikan oleh dosen saya pada webinar yang pertama lalu, menurut survei, public speaking itu sebagian besar didominasi oleh gestur. Seorang public speaker atau kita sebagai pembicara yang menggunakan gestur itu biasanya lebih menarik perhatian audiens. Yang kedua adalah intonasi. Kita harus bisa mengatur intonasi dengan tepat, ya tinggi dan rendahnya suara. Seperti yang pembicara utama kita tadi, Teh Indah katakan, intonasi ini sangat penting dalam public speaking karena intonasi ketika kita berbicara itu merupakan kunci tentang bagaimana impresi audiens terhadap kita. Dan tentu saja kita pasti ingin dong mendapat impresi yang baik dari audiens.
Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Hal ini juga sangat penting karena ketika kita sedang berbicara, otomatis pandangan audiens kita itu akan tertuju pada ekspresi wajah kita. Dan harus diketahui bahwa seseorang bisa mengubah cara pandangnya pada kita hanya karena kesalahan mereka dalam mengartikan ekspresi wajah kita. Misalkan, audiens kita tertarik untuk mendengar public speaking kita, tapi karena kita menyampaikan materinya dengan tanpa senyum atau mata pun terlihat mati, maka audiens pun akan menganggap bahwa ini niat gak sih ngasih materinya? Dan tentu saja mereka malah jadi tidak tertarik dan bisa saja jadi kesal karenanya. Kemudian hal terakhir adalah tatapan mata. Usahakan untuk uh, sesekali kontak mata dengan audiens karena dengan melakukan kontak mata ini kita bisa menjalin connection atau hubungan dengan audiens. Next. Next. Hal ketiga yang harus dipersiapkan adalah materi, tentu saja tentang apa-apa saja yang akan kita sampaikan dalam public speaking kita. Dan tentu saja juga ada kriteria sendiri untuk sebuah materi dikatakan sebagai materi yang baik. Yang pertama, materi haruslah sesuai dengan tujuan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apa tujuan dari public speaking kita, apa tujuan umumnya, apa tujuan spesifiknya, maka sesuaikan materi kita dengan kedua tujuan tersebut. Yang kedua, materi haruslah sesuai dengan kebutuhan audiens. Dan yang ketiga, materi juga harus disesuaikan dengan pemahaman audiens. Kedua hal ini berarti bahwa target audiens kita harus jelas siapa dan apa. Karena kebutuhan dan latar belakang setiap orang jelas berbeda-beda. Kita harus bisa memahami audiens kita terlebih dahulu sebelum menyesuaikan materi untuk mereka. Yang keempat, materi haruslah disampaikan sesuai durasi yang ada, yang artinya materi tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu sedikit. Sama seperti topik, materi pun harus disampaikan dalam porsi yang pas. Kemudian, materi juga harus well organized, tidak loncat dari poin satu ke poin lainnya secara acak. Harus ada urutan dalam kita menyampaikan poin-poin dalam materi kita. Dan yang terakhir, bahan-bahan untuk materi kita harus diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Sumber-sumber yang terpercaya itu contohnya adalah jurnal artikel, survei, atau buku pengetahuan. Dan jangan hanya mengambil dari apa yang kita temukan di internet, dari blogspot misalnya, atau malah dari Wikipedia. Next. Berpikir, membaca, dan mencari tahu. Ketiga hal ini adalah kunci bagi kita untuk membuat materi yang bisa dikatakan sebagai materi yang baik. Next. Kemudian, hal terakhir yang harus kita persiapkan adalah plot, atau sebenarnya lebih kepada struktur dari public speaking kita. Harus terdiri dari 10-15% bagian opening atau pembuka, kemudian 70-80% bagian body atau isi, dan 10-15% juga bagian penutup atau closing. Next. Sekarang mari kita kulik satu persatu dari struktur tersebut. Yang pertama adalah opening atau pembuka. Bagian pembuka tentu saja sangat penting karena bagian ini bisa membuat audiens merasa tertarik pada materi kita atau malah sebaliknya. Ada 3 cara yang bisa kita pilih dalam membuka sesi public speaking. Yang pertama, dengan mengajukan pertanyaan. Bisa berupa pertanyaan retorikal, yaitu pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Dan yang kedua, pertanyaan interaktif, biasanya berupa survei, di mana kita sebagai public speaker mengajak langsung audiens kita untuk berinteraksi. Yang kedua, bisa dengan kita mengajukan fakta yang mengejutkan atau surprising fact, yang kemungkinan tidak banyak orang tahu, sehingga ketika audiens kita mendengarnya, mereka akan berpikir, "Hah, masa sih?" Jadi, mereka jadi lebih tertarik kepada topik pembicaraan kita. Dan yang terakhir, bisa juga dengan menggunakan sebuah cerita. Cerita ini bisa berupa cerita pengalaman kita pribadi, atau bahkan mengarang bebas, itu sah-sah saja. Tapi tentu saja, cerita yang kita karang bebas ini harus tetap relevan dengan topik public speaking kita, bukannya mengarang malah kemana-mana.
Next. Kemudian pindah ke bagian body atau isi. Bagian isi ini terdiri dari poin-poin utama yang kemudian akan didukung atau dijustifikasi oleh poin-poin tambahan, poin-poin dukungannya. Dan untuk menyusun bagian ini, ada dua cara yang bisa dilakukan agar lebih terstruktur. Yang pertama, dengan menggunakan sistem kronologis. Bisa berupa before, during, atau before, during, after, yaitu urutan jalan cerita, atau juga problem, solution, benefit. Jadi apa masalahnya, kemudian berikan solusinya, dan terakhir sampaikan manfaat apa yang bisa audiens dapatkan nantinya. Dan yang kedua, dengan menggunakan sistem topikal, yakni dengan menggunakan subtopik. Jadi dari topik general dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, topik utama kita adalah tujuan public speaking. Maka subtopik yang kita buat adalah untuk menginformasi, untuk menghibur, dan untuk meyakinkan. Next. Terakhir adalah bagian penutup. Orang-orang yang biasanya awam dengan public speaking atau public speaker pemula cenderung mengakhiri penampilannya dengan ucapan terima kasih sudah hadir atau terima kasih sudah menonton, semoga dapat manfaat, sampai jumpa lagi. Tapi sebenarnya sebuah penutup yang baik itu biasanya dengan cara kita menyampaikan kembali poin utama atau kesimpulan dari materi yang kita sampaikan agar poin utama itu dapat melekat di benak audiens kita. Barulah setelah itu kita bisa mengucapkan terima kasih dan penampilan kita pun selesai. Next. Dan seperti yang baru saja tadi saya jelaskan, penutupan yang baik adalah dengan menyampaikan kembali poin utamanya. Jadi poin utama dari pematerian saya kali ini adalah bahwa public speaking is always a prepared talk, adalah selalu dipersiapkan lebih dulu. Dan cukup banyak hal yang harus kita persiapkan sebagai public speaker untuk mematangkan penampilan kita nantinya. Beberapa hal yang harus kita persiapkan itu antara lain adalah topik, tujuan, materi, dan plot dari public speaking kita. Jangan lupa juga, dan perlu digarisbawahi bahwa semakin matang persiapan kita, maka semakin baik pula hasil yang bisa kita dapatkan nantinya. Terima kasih. Baik, luar biasa Kak Anissa. Terima kasih atas informasinya. Sangat insightful. Kembali lagi kita masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan pertama dari Kak Santi. Saya bacakan. Presentasi Kak Anissa keren dan sangat bermanfaat banget, sangat membantu para pemula. Pertanyaan saya adalah, saat menjadi pembicara, ada batasan waktu untuk kita menyampaikan satu materi. Bagaimana manajemen waktu saat akan melakukan public speaking agar sesuai dengan lamanya waktu yang diberikan pada kita sebagai pemateri? Boleh Kak Anissa langsung dijawab? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya tadi di pematerian saya, bahwa public speaking kita itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama opening, isi, dan closing. Opening itu hanya 10-15% dari total keseluruhan. Dan isi itu sebanyak 70-80%. Dan closing sebanyak 10-15% juga. Maka kita harus memastikan bahwa bagian opening dan closing itu harus lebih sedikit dibandingkan bagian isinya. Karena ya bukan hal yang aneh lagi apabila seorang public speaker awam itu biasanya memperpanjang bagian introduction atau bagian opening agar untuk memenuhi durasi pembicaraannya. Padahal sebenarnya itu tidak baik. Dan untuk memastikan bahwa kita itu masih dalam struktur yang benar, kita bisa melakukannya dengan berlatih secara berulang-ulang. Seperti yang dosen saya katakan, bahwa dalam public speaking itu kita harus melatih berulang-ulang, tidak bisa hanya sekali. Dan dalam melatihnya, kita bisa menggunakan timer. Timernya itu kita batasi. Bagian pembuka hanya 2 menit misalkan. Kalau sudah, kita harus bisa berbicara selama 2 menit itu untuk pembuka. Dan untuk body atau isinya itu sekitar 10 menit misalkan. Maka kita juga harus bisa memastikan bahwa sesuai dengan timer itu yang ada selama 10 menit.
Dan bagian closing juga sama seperti opening, kita juga harus memastikan bahwa bagian itu sesuai dengan timer yang kita buat, misalkan hanya 2 menit. Jadi kita bisa manajemen waktu dengan saja latihan berulang-ulang dengan menggunakan timer agar tetap di jalur yang benar. Seperti itu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kak Anissa. Apakah sudah menjawab, Kak Santi? Oke, sudah ada respon dari Kak Santi. Baik, apakah masih ada lagi yang akan bertanya? Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Terima kasih Kak Anissa atas pematerian dan tadi jawaban atas pertanyaannya luar biasa.